Shalom Bapak Ibu, Saudara, Jemaat, dan juga simpatisan GKI Tegal. Berjumpa lagi dalam video pendewasaan iman di tanggal 12 April 2026. Hari ini kita akan merenungkan tema berakar dalam kasihnya dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 20. Bapak Ibu Saudara, bila kita bayangkan ada dua anak yang giat belajar. Nah, tapi berbeda begitu ya yang menjadi dorongan mereka untuk belajar. Anak yang pertama giat belajar karena begitu takut dihukum oleh orang tuanya. Sementara anak yang kedua giat belajar karena dia menyadari ada dukungan, ada kasih, ada kepercayaan yang penuh dari keluarganya. Nah, secara lahiriah tindakan mereka serupa, sama-sama belajar. Namun secara batiniah, anak yang pertama dihantui kecemasan, tegang gitu ya, rentan tumbuh dalam krisis kepercayaan diri. Sebaliknya, anak yang kedua, dia bisa lebih leluasa berekspresi dan bertumbuh secara optimal. Dari gambaran sederhana ini, kita belajar bahwa ketakutan itu memang bisa memaksa kita untuk melakukan hal yang benar. Tapi hanya kasih yang mampu membuat kita bertumbuh secara utuh. Nah, dinamika yang sama juga terjadi dalam kehidupan spiritual kita. Kondisi ketakutan yang hebat yang dialami oleh para murid di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 ini, dalam bahasa Yunaninya disebut phobos. Nah, phobos ini bukan hanya kecemasan biasa, tapi ada perasaan ngeri, perasaan diteror yang begitu luar biasa. Nah, ancaman nyata seperti ini membuat mereka kemudian menarik diri, mengunci rapat semua pintu. Nah, sebagai alarm darurat begitu ya untuk bertahan hidup, mengunci pintu karena mereka merasa ketakutan yang sangat luar biasa adalah respons manusiawi yang tentu wajar. Tapi layaknya anak pertama tadi, ketakutan tidak pernah dirancang untuk menjadi akar kehidupan yang sehat. Maksudnya seperti apa? Ketakutan memang bisa menjadi pemicu awal kewaspadaan kita, tapi tidak akan pernah cukup untuk menjadi sumber penggerak untuk jangka yang panjang. Sebab bila ketakutan dibiarkan menjadi fondasinya, relasi iman kita pun beresiko jadi relasi yang transaksional. Kita mau beribadah kepada Tuhan, berbuat baik kepada Tuhan karena kita menginginkan sesuatu, atau kita beribadah berbuat baik pada sesama kita semata-mata agar terhindar dari neraka, dari murkanya Tuhan. Padahal ketakutan dan kasih tidak dapat duduk sama rata. Dan disinilah Yesus hadir membawa pendewasaan iman bagi para murid dan juga kita. Di tengah ruangan yang terkunci rapat, Yesus yang bangkit menembus masuk dan menyapa, "Damai sejahtera bagi kamu." Dia tidak menghardik, melainkan merengkuh rasa ketakutan mereka. Seperti yang kemudian hari ditulis oleh Yohanes di 1 Yohanes pasal 4 ayat 18, dia mengatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Nah, ketika kasih Allah bekerja sempurna dalam diri kita, ketakutan yang melumpuhkan itu dilenyapkan dan digantikan oleh keyakinan teguh bahwa kita dikasihi tanpa syarat oleh Tuhan. Nah, Tuhan tentu sangat mengerti kerapuhan manusiawi kita. Sebab seringkali juga rasa takut itu yang menuntun kita untuk menyadari betapa kita ini sangat membutuhkan Sang Juru Selamat. Namun, Dia tidak memanggil kita untuk menjadikan ketakutan sebagai rumah yang permanen bagi iman kita. Maka bersama tuntunan Roh Kudus, mari kita perlahan membuka ruang ketakutan yang terkunci tersebut dan melangkah dalam anugerah kasih Allah yang membebaskan dan memulihkan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita semua. Amin.
Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara semua. Sampai berjumpa di video pendewasaan iman berikutnya.